Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Miftahul Jannah di dalam acara Raksi Ramadan kita seru. Kembali bersama saya Mustafa dan ditemani oleh narasumber kita Al Ustadz Muhammad Jamaluddin mengenai pembahasan seputar Ramadan. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik. Gimana sampean, baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga semakin hari semakin baik. Alhamdulillah, dengan Ramadan yang semakin berlanjut, semoga tambah raksi. Amin. Tambah raksi, Ramadan kita semakin seru. Semakin seru. Insyaallah gitu. Dan untuk para jamaah yang ingin bertanya, mau tanya-tanya seputar Ramadan atau seputar yang lain meskipun di luar bulan Ramadan, kita membuka Q&A di IG kita. Ini bisa di DM dan bisa melalui Instastory kita. Nanti bisa di komentar dan akan dijawab secara bergiliran oleh narasumber kita. Untuk langsung saja ini saja. Langsung. Ini baru pertama kali MC, agak belibet nih Ustaz. Iya, enggak apa-apa. Dari jamaah IG ada pertanyaan ini Ustaz. Bagaimana cara kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Masya Allah, pertanyaannya sungguh berbobot. Ya. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ini ajib ini. Perlu diketahui, Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Mubahamah. Dalam artian Lailatul Mubahamah itu adalah lailah malam yang disembunyikan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak tahu kapan malam Lailatul Qadar, atau ditaruh di awal, atau di tengah, atau di akhir. Kalau andaikan Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan Lailatul Qadar itu di waktu yang khusus, semisal malam 10 Ramadan, malam Lailatul Qadar, yakin sudah masjid rame. Ini musola zawiyah ini, wah, sampai nutup jalan, nggak ada jualan, nggak ada ngopi, semua bingung dengan malam Lailatul Qadar. Nah, karena ini malam untuk para pecinta, malam yang ingin mendekatkan diri kepada Allah agar dihitung seperti firman-Nya Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun, ayo? Wah, ini. Nah ini matematikanya nggak lulus. Matematikanya nggak lulus. Banyak ya. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Jadi kalau orang beribadah di malam tersebut akan sama seperti ditulis beribadah 83 tahun. Nah, bagaimana kalau orang itu mendapatkan tahun ini dapat Lailatul Qadar, tahun besok Lailatul Qadar, besok lagi sepanjang Ramadan dapat Lailatul Qadar. Itu dihitung ibadah sama Allah menurut dengan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Dan bagaimana caranya akan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ulama-ulama seperti guru kita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid itu senantiasa mewanti-wanti, memberikan pesan kepada santri-santrina dan juga para pecintanya agar sebelum masuk bulan Ramadan isti'dad, yaitu mempunyai persiapan yang sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Karena malam itu nggak diketahui semua orang, maka mulai awal sampai akhir jangan sampai kita nggak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin akhir harusnya semakin semangat, bukan semakin akhir semakin loyo. Yang kita ketahui, semakin akhir semakin maju softnya semakin maju ke imam maksudnya, bukan semakin maju ke pintu, enggak, semakin maju ke imam semakin loyo lah. Ini yang ditakutkan ataupun eman ya.
kalau seumpamanya orang muslim, orang muslimah itu mensia-siakan malam Lailatul Qadar. Ya, belum tentu kita itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Orang kalau sudah dapat malam Lailatul Qadar, lah ini cirinya. Cirinya orang dapat Lailatul Qadar. Tak tambahi juga ya. Ciri-ciri orang mendapat malam Lailatul Qadar itu ada dua. Yang pertama, riqul qalbuh. Hatinya itu lunak. Hati seorang itu lunak. Manfaat daripada hati lunak, seorang tersebut akan gampang menerima kebaikan. Diberikan nasihat itu enak, dibacakan Al-Quran itu tenang, membaca sholawat itu enak, dalam majelis baik itu dia seakan-akan tenang. Pertama, rigul qalbu. Wathanya, dan yang kedua, wakathurat dam'uh, banyak menangis terhadap dosanya sendiri. Ya. Maka kalau orang sudah mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan senantiasa nangis sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari situ manfaatkan. Mumpung masih ada Ramadan, hari-hari Ramadan, semoga kita semua ini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua dijaga sama Allah, diberikan sehat, walafiat. Mustafa juga diberikan sehat, tim juga diberikan sehat, diberikan umur yang manfaat, barokah untuk taat Allah dan taat Rasul sampai di hari akhir Idul Fitri kita takbir bareng-bareng Allahu Akbar menuju kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada tambahan sedikit nih, Ustaz. Apakah ada ciri-ciri malam Lailatul Qadar tersebut? Oh iya, Kan soalnya tadi antum bilang disembunyikannya malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. nah, ciri-ciri malam Lailatul Qadar ulama berbeda pendapat. Ada kalanya ciri-ciri Lailatul Qadar itu ditaruh di akhir. Paling banyaknya ulama mengatakan di akhir Ramadan, jadi malam 21 sampai 30. Dan kebanyakan ulama mengatakan di malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29 seperti itu. Ada juga ulama mengatakan di malam genap. Ulama memang mengatakan di malam genap. Kenapa? Kasihan kalau orang itu cuma ibadah di ganjil saja, genapnya sepi nanti. Ya, ada juga ulama nggak tahu itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ciri-cirinya ketika malam tersebut karena tanazzulul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Jadi malaikat itu semua turun dipimpin oleh malaikat Jibril. Pada malam tersebut terasa tenang, nggak mendung, nggak hujan, nggak panas. Udaranya itu enak, isi sepoi-sepoi. Paginya ketika waktu isyraq tidak terlalu panas mencorong, tidak terlalu mendung. Ya. Dan malaikat yang turun seperti di tafsir Baghawi dijelaskan, malaikat yang turun ke bumi itu banyaknya melebihi kerikil-kerikil bebatuan yang ada di bumi ini. Jadi turun saking banyaknya malaikat untuk bersalaman, bermusafahah kepada orang-orang yang beribadah ketika malam Lailatul Qadar. Jadi itu ciri-ciri dan bagaimana cara kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan mumpung di Ramadan ini jangan disia-siakan Ramadan tahun ini, dan insya Allah bisa bertemu di Ramadan tahun depan. Jazakumullah khair ya Ustaz. Untuk yang mau bertanya sekali lagi, kita membuka di Instagram kita Miftahul Jannah ya. Nanti bisa di DM, bisa di komentar di Instastory, kritik dan saran untuk kita agar bisa berkembang dan lebih maju lagi. Terima kasih ya Ustadz. Sama-sama, sama-sama. Semoga bisa ketemu lagi. Amin, amin. Dan kita akan bertemu di question yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.